Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk pemrograman Python. Video kali ini kita akan bahas tentang operator penugasan atau operator assignment, teman-teman. Jadi apa itu operator assignment? Langsung aja kita bahas. Jadi operator assignment atau operator penugasan ini adalah operator yang digunakan untuk menetapkan atau mengassign nilai ke suatu variabel. Jadi untuk variabel yang kita punya, nilainya itu akan kita apakan. Nah, untuk operator penugasan ini tidak hanya menetapkan nilai, tetapi juga memungkinkan operasi matematika dilakukan bersamaan dengan penugasan. Jadi ada operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga sisa bagi. Nanti akan kita ulas dengan menggunakan operator assignment ini. Jadi di sini ada 6 operator assignment dasar yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama nanti ada sama dengan, terus ada tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan juga modulus sama dengan, teman-teman. Untuk pembahasan satu persatu, di sini yang pertama kita akan ulas tentang sama dengan. Jadi untuk operator assignment sama dengan ini, kita gunakan untuk menetapkan nilai di sebelah kanan ke variabel di sebelah kiri. Jadi di sini contohnya kita punya variabel namanya X, kita berikan nilai yaitu angka 10. Jadi assignment-nya di sini menugaskan angka 10 agar dimasukkan ke dalam variabel X. Sehingga kalau kita panggil atau kita print, kita tampilkan si variabel X, yang ditampilkan adalah nilai dari variabel itu, yaitu nilai yang kita masukkan. Kalau di sini studi kasusnya adalah angka 10. Langsung di sini kita bahas teman-teman untuk scriptnya di pemrograman Python ya. Misal saya punya variabel X yang tadi nilainya angka 10. Jadi kalau di sini kita print variabel X, kita save, coba di sini kita jalankan. Dia akan menampilkan angka 10. Dan untuk variabel X ini nilainya bisa kita replace atau bisa kita perbarui kapanpun. Misal di sini dia nilainya 10. Di bawah sini kita ubah variabel X nilainya menjadi angka 12. Kalau di bawah sini kita print lagi. Di sini kita jalankan teman-teman. Yang awalnya angka 10 di sini diperbarui menjadi 12. Nilainya yang di paling bawah kita tampilkan dia menjadi angka 12 ya. Jadi dia akan mendapatkan nilai atau nilainya akan kita set sesuai dengan perubahan terakhir. Kalau kita mencetaknya di sini berarti perubahan terakhirnya nilainya adalah 10. Kalau kita cetaknya di sini perubahan terakhirnya dia adalah angka 12. Gitu ya teman-teman, kita CLS dulu. Oke, di sini kita hapus, kita tinggalkan seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kita punya operator assignment tambah sama dengan. Jadi kita bisa melakukan operator aritmatika tanpa harus membuat variabel baru. Contohnya di sini kita ada variabel X awalnya itu 5. Terus kita ingin menambahkan dengan angka 3. Kita nggak perlu membuat variabel baru ataupun melakukan penjumlahan di dalam print. Kita bisa memberikan operator assignment berupa tambah sama dengan. X plus sama dengan 3 itu sama dengan nilai sebelumnya yaitu X saat itu yaitu angka 5 dijumlahkan dengan angka 3 dan nilainya kita kembalikan ke variabel X itu sendiri teman-teman. Sehingga kalau kita tampilkan nanti variabel X nilainya adalah 5 tambah 3 yaitu angka 8. Langsung kita coba pemrogramannya. Oke, di sini kita punya variabel X nilainya itu 5. Kalau kita manual teman-teman pasti kita butuh yang namanya variabel baru yaitu Y misal. Y adalah variabel X kita tambahkan dengan angka 3. Kalau begini, kita kan perlu variabel baru ya teman-teman. Kalau kita ingin mendapatkan hasil penjumlahannya, berarti kita print untuk variabel Y. Kalau di sini kita jalankan, dia mendapatkan angka 8. Kita bisa tanpa menggunakan variabel baru. Jadi bisa saja operatornya ini kita cut saja, kita masukkan ke dalam printnya. Jadi yang awalnya Y, kita berikan X tambah 3. Di sini kita jalankan. Hasilnya sama angka 8. Tapi dalam print kok ada operasi ya di sini X tambah 3 ya. Kita bisa memanfaatkan operator assignment saja. Jadi di sini untuk variabel X kita plus sama dengan kan dengan angka 3. Sehingga kalau di sini kita panggil variabel X, saya CLS dulu, dia nilainya menjadi angka 8. Jadi X sebelumnya yaitu angka 5 ditambah dengan angka 3, hasilnya dia masuk ke variabel X itu lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kurang sama dengan. Jadi di sini sama seperti penjumlahan sama dengan ya. Jadi tambah sama dengan, kurang sama dengan hampir sama, hanya saja operator aritmatikanya di sini adalah pengurangan. Kita coba ya teman-teman di sini, misal kita punya variabel X nilainya 10,
Terus di sini X min sama dengan 5. Berarti di sini X saat ini itu adalah X sebelumnya angka 10 dikurangi dengan angka 5, hasilnya dimasukkan ke variabel X itu lagi. Kalau kita print variabel X, hasilnya adalah 10 kurangi 5, yaitu angka 5 teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut di sini kali sama dengan. Jadi mengalihkan nilai variabel dengan nilai tertentu, menyimpan hasilnya ke variabel itu sendiri. Contohnya di sini 5, terus kita kali sama dengankan dengan 4, sehingga variabel X sebelumnya nilainya 5, kita kalikan dengan angka 4, hasilnya 20. Kita coba di Visual Studio Code, kita CLS dulu. X sama dengan 5, X kali sama dengan 4. Berarti 5 dikalikan dengan 4, hasilnya kita masukkan ke dalam variabel X. Kita print variabel X. Kalau di sini kita jalankan, hasilnya adalah 20. Hasil 5 kali 4 dimasukkan ke variabel X lagi. Oke. Selanjutnya di sini ada bagi sama dengan kali sama dengan, hanya operasinya diubah menjadi pembagian. Di sini studi kasusnya adalah angka 20. Kita bagi dengan angka 4. Hasilnya kita masukkan kembali ke variabel X. Oke, jadi variabel X nilainya 20. X bagi sama dengan 5. Hasilnya kita masukkan kembali ke variabel X. Sehingga di sini saya CLS. Kita jalankan. Hasilnya adalah angka 4. Kalau 20 misal kita bagikan dengan angka 10. Kalau di sini kita jalankan, dia menampilkan angka 2, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Yang terakhir akan kita bahas di sini adalah modulus sama dengan. Jadi kita mencari sisa bagi dalam suatu bilangan. Setelah itu kita coba bagikan dengan bilangan tertentu, lalu nilainya kita kembalikan ke variabel itu sendiri. Di sini contohnya adalah 10 sisa bagi 3, hasilnya berapa? 10 bagi 3 kan hasilnya 3. Kalau 3 kali 3 kan 9, sisa 1. Modulus 10 dan 3 itu adalah 1 ya. Jadi angka 1 itu kita masukkan kembali ke variabel X. Langsung kita coba teman-teman. X adalah 10. Terus untuk X modulus sama dengan kita berikan angka 3. Sisa baginya adalah 1 ya teman-teman. Jadi 10 kita bagikan 3, hasilnya 3. Kalau 3 itu kita kalikan dengan bilangan pembagi awal yaitu 3, hasilnya 9. 10 kita kurangi dengan 9, hasilnya tadi adalah 1. Berarti sisa baginya adalah angka 1. Oke, di sini kita save. Coba kita jalankan. Dia menampilkan angka 1. Oke, gitu ya teman-teman. Sekarang untuk studi kasusnya kita pakai untuk studi kasus diskon ya. Misal di sini saya langsung hapus ya. Saya punya harga suatu barang. Itu harganya 5.000. Terus di sini ada diskonnya. Diskonnya adalah 10%. 10% adalah 10 per 100. Nah, di sini saya pengen mencari harga akhirnya tanpa membuat sebuah variabel baru. Ya, berarti harga sebelumnya itu dikurangi dengan diskonnya. 10% dari 5.000 itu adalah 500. Ya, berarti hasil akhirnya harusnya nanti 4.500. Cara mendapatkannya adalah harga 5.000 itu kita min sama dengankan dengan diskon yang kita kalikan dengan harga awal. Oke, seperti ini. Sehingga di sini kalau kita print untuk variabel harga, dia akan menampilkan hasil akhir untuk harga yang sudah didiskon, teman-teman. Coba kita CLS, di sini saya jalankan. Dia menampilkan harga 4.500 ya. Jadi itu untuk studi kasus sederhananya teman-teman. Mencari hasil dari pengurangan harga awal dengan diskon yang kita dapatkan dalam harga suatu barang. Oke, itu dulu teman-teman pembahasan kita untuk operator assignment. Jadi ada beberapa yang bisa kita bahas. Dan untuk selengkapnya nanti mungkin akan kita bahas ketika kita punya sebuah studi kasus tertentu. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.